Bahasan kali ini akan berbicara mengenai bagaimana membangunkan macan tidur dalam diri kita. Emangnya di dalam diri kita ada macannya? Halo, bersama saya Yorita dari Mirai People Development Consultant. Nah, apa sih yang dimaksud dengan macan tidur? Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita diberi kekuatan oleh Tuhan yang setiap orang berbeda. Jadi selain dengan bakat dan kepribadian yang kita miliki, kita punya suatu kekuatan yang bisa kita maksimalkan untuk membantu kita mencapai kesuksesan. Yang dimaksud sukses di sini adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, otomatis kita harus mengenal kekuatan apa yang kita miliki, macan quote and quote seperti apa yang kita miliki di dalam diri kita itu. Di Pace ada 10 ada 10 tipe personal power atau kekuatan diri seseorang. Yang pertama itu adalah chief, yang kedua heaven, yang ketiga moon, keempat earth, kelima harmony, yang keenam itu tortoise, yang ketujuh snake, yang kedelapan tiger, yang kesembilan hook, dan yang ke-10 itu disebut dengan phoenix. Nah, setiap orang itu berbeda. Kekuatan, kita harus mengenal dulu kekuatan apa nih yang kita miliki. Kalau kekuatan yang kita miliki ternyata phoenix, itu kekuatannya adalah di nobility dan protective power. Jadi maksudnya kita senang untuk membantu sesama. Kita senang untuk memberi inspirasi kepada sesama, membangun orang lain, seperti itu. Nah, ketika kita tahu bahwa kekuatan kita di situ, kekuatan kita adalah menginspirasi orang lain atau membantu orang lain, di situ bagaimana cara mengaktifkannya? Kita bergerak. Kita bergerak untuk membantu sesama kita. Kita membantu menginspirasi orang lain. Menginspirasi ini, saya tiba-tiba teringat menginspirasi itu tidak perlu dalam artian yang besar kayak gitu ya. Menginspirasi itu bisa dengan kita misalnya ada seorang teman yang dia membutuhkan nasihat. Nah, kita kan bisa memberikan nasihat yang baik kepada teman tersebut untuk dia bisa bertumbuh seperti itu ketika dia dalam menghadapi kesusahan. Nah, itu bisa dikategorikan dengan menginspirasi gitu. Jadi tidak perlu kita menunggu diri kita menjadi orang yang hebat dulu untuk bisa menginspirasi. Yang kedua adalah kita mengenal apa kekuatan dalam diri kita itu. Yang kedua, yang pertama chief, yang kedua heaven. Nah, heaven itu kekuatannya di apa? Dia visioner, visionary power. Jadi orang dengan kekuatan heaven, dia itu lebih kepada orang yang mampu untuk melihat ini apa yang akan terjadi di depan, seperti itu. Iya, bisa dibilang intuisinya juga cukup tajam ya orang dengan kekuatan heaven. Nah, yang ketiga adalah moon. Moon itu, kalau orang dengan kekuatan moon itu biasanya orangnya pandai, cerdas, seperti itu. Nah, moon, kekuatan moon adalah dia informasi. Dia sumber informasi, karena orang dengan kekuatan moon biasanya dia senang belajar. Bisa dibilang dia perpustakaan berjalan. Itu orang dengan kekuatan moon. Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan informasi kayak gitu, tanya sama teman yang kekuatannya itu adalah moon. Orang dengan kekuatan moon itu
dia cepat menangkap pelajaran. Jadi kalau punya anak, dia udah tahu nih kekuatannya apa, kekuatannya dia ternyata di Moon seperti itu. Nah, dia cepat menangkap pelajaran. Dan banyak influencer itu yang kekuatannya di Moon. Kenapa? Karena dia sumber informasi, jadi cocok banget untuk jadi influencer. Setelah itu apa? Yang keempat, kekuatan yang lain yang dimiliki oleh manusia yang keempat adalah Earth. Earth itu mempunyai kemampuan untuk collective power, jadi mengumpulkan orang dan mengumpulkan uang. Itu orang dengan kekuatan Earth. Ada kenalan saya, dia kekuatannya di Earth. Dan dia dipercaya untuk setiap kali berorganisasi dia selalu dipercaya menjadi bendahara. Kenapa? Karena dia pintar ngumpulin duit kayak gitu. Jadi orang dengan setelah saya mendalami ilmu pace ini ya, terus akhirnya saya memahami bahwa kenapa teman saya ini dari zaman kami sekolah sama-sama dan berorganisasi, dia selalu menjadi bendahara. Saya sampai tanya, kamu sekarang masih jadi bendahara? Masih. Dia menjadi bendahara RT atau RW kayak gitulah di lingkungan rumahnya dia gitu kan. Nah, orang dengan inner strength atau kekuatan Earth itu mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan sesuatu, entah mengumpulkan orang atau mengumpulkan uang kayak gitu. Terus selanjutnya yang kelima adalah yang disebut dengan harmoni. Udah jelas ya kalau orang dengan kekuatan harmoni apa yang dia suka? Perdamaian. Dia nggak suka menimbulkan keributan kayak gitu tuh. Dia nggak suka. Dia pasti berusaha mencari win-win solution. Orang dengan kekuatan harmoni cocok untuk menjadi diplomat, ditempatkan di negara-negara tetangga kayak gitu, cocok. Orang dengan inner strength harmoni. Dia cinta damai. Namanya juga kekuatannya harmoni, pasti berusaha untuk menciptakan keselarasan, connection power, koneksi. Dia pintar untuk membuat koneksi karena orangnya selalu menciptakan keharmonisan, jadi gampang diterima oleh orang lain. Begitu dia datang, dia sudah auranya sudah cinta damai, bahwa saya datang untuk membawa perdamaian, kayak gitu. Orang dengan kekuatan harmoni. Yang keenam, personal power atau kekuatan seseorang yang keenam yang disebut dengan tortoise. Tortoise itu apa kemampuannya? Dia pandai mempengaruhi orang. Jadi kalau teman-teman mempunyai bisnis dan mau cari pegawai untuk sales, cari yang inner strength-nya atau personal power-nya itu tortoise. Tortoise itu pintar banget, dia mempunyai kemampuan atau dia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi seseorang. Sales kan butuh mempengaruhi supaya orang tersebut beli barang kita atau membeli jasa kita kan. Jadi kalau cari sales, cari yang inner strength-nya itu adalah tortoise atau black tortoise. Yang ketujuh, kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, snake. Snake itu dia kekuatannya adalah persuasif, hampir sama-sama tortoise ya. Dan ditambah selain persuasif, dia itu juga intuitif. Jadi punya intuisi yang cukup tajam. Dia pandai untuk melihat peluang. Itu snake.
Jadi hampir sama juga ya dengan Heaven. Heaven itu kan juga visioner ya. Visioner itu bisa melihat ke depan. What will happen next, kayak gitu. Itu orang dengan inner strength Heaven. Itu dia mempunyai kekuatan di situ. Apa yang akan menjadi tren, nah itu dia bisa tahu. Itu Heaven. Nah kalau Snake, perbedaannya Snake dengan Heaven, Snake itu ada selain dia intuitif, dia punya kemampuan lain, yaitu apa? Persuasif, pandai mempengaruhi orang. Itu jadi kalau mau cari marketing, cari yang Snake atau Tortoise, karena dia pandai untuk mempengaruhi orang, persuasif. Yang ke-8, kekuatan yang ke-8 yang dimiliki oleh orang yang disebut dengan tiger atau macan. Nah itu punya kemampuan apa kalau satu, fisiknya dia kuat. Orang dengan inner strength tiger itu dia mempunyai fisik yang kuat, cocok untuk menjadi olahragawan atau olahragawati, atau mungkin membutuhkan orang untuk bekerja di lapangan, kan otomatis butuh fisik yang kuat ya. Nah cari yang inner strength-nya tiger. Orang dengan inner strength tiger itu dia mempunyai keunggulannya adalah dia mempunyai stamina yang cukup tinggi, nggak gampang sakit, energik. Nah itu orang dengan inner strength tiger. Selain itu dia juga pandai untuk memaksa. Tapi kalau memaksa konotasinya negatif ya. Jadi dia punya kemampuan untuk itu. Kalau memaksa dengan cara halus, otomatis jadinya persuasif. Itu yang dimiliki oleh Snake. Nah kalau tiger itu dia physically dia kuat, dia energik, ditambah lagi dia juga mempunyai kemampuan untuk memaksa seseorang, memaksa, quote and quote, memaksa, memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah itu tiger punya kemampuan itu. Jadi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, nah itu minta tolong tiger. Yang ke-9 yang disebut dengan Hook. Hook itu historic power, kekuatannya di historik. Jadi dia pandai untuk melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu menjadi pelajaran di saat ini. Nah itu Hook. Atau melihat ke peristiwa-peristiwa masa lampau kayak gitu. Itu Hook, kekuatannya orang dengan inner strength Hook. Yang terakhir adalah Phoenix. Nah, Phoenix ini kemampuannya di mana? Communicative power. Dia orangnya lebih komunikatif, enak diajak ngomong, enak diajak bertukar pikiran kayak gitu. Pandai menyampaikan pesan dengan baik. Nah, itu orang dengan kekuatan yang disebut Phoenix. Nah, bagaimana kita setelah kita tahu nih ya, setelah kita tahu kekuatan kita, bagaimana kita mengaktifkan kekuatan tersebut supaya itu kita bisa maksimalkan. Ya kalau kita sudah tahu bahwa kemampuan kita itu earth itu kan apa? Kemampuan untuk mengumpulkan sesuatu, untuk mengumpulkan orang kayak gitu. Nah kita mengambil pekerjaan di bidang tersebut. Nah itu akan selaras dengan kekuatan kita. Ketika kita melakukan sesuatunya dalam kondisi selaras, itu kita selaras, tidak bertentangan, itu pasti membuat hati gembira, membuat perasaan tenang, hati gembira, dan akhirnya mengerjakan sesuatu tanpa merasa tertekan, tanpa merasa terpaksa, dan akan menghasilkan suatu hal yang kita inginkan jauh lebih baik.
Kalau inner strength-nya snake kayak gitu, itu kan persuasif ya kalau snake, dan dia juga intuitif. Selain dia persuasif, dia intuitif kayak gitu. Nah, dia bagaimana mengaktifkan kekuatan dalam diri kita. Otomatis kita bisa kita maksimalkan, kita bisa melihat apa peluang yang akan datang. Jadi kita membaca berita, dengan membaca berita, membaca data seperti itu ya, kita membaca data, kita udah bisa tahu nih, oh the next yang akan menjadi tren itu seperti apa, kayak gitu. Itu orang dengan kekuatan snake. Jadi snake sama heaven itu sebetulnya hampir sama, hanya kalau snake itu dia juga punya kemampuan untuk berbicara secara persuasif. Dia udah tahu nih yang bakal kalau saya approach dia, bisa nggak jadi klien saya, bisa nggak dia membeli barang saya, atau nggak dia bisa nggak membeli dagangan saya. Dia sudah punya kemampuan itu, dan tinggal menggunakan dia punya kemampuan intuitif kan, dan dia bisa menggunakan kemampuan persuasif dia untuk, dia pasti ragu-ragu nih si klien. Nah, dia menggunakan kemampuan persuasif dia untuk menarik supaya klien tersebut, ya saya yakin saya akan menggunakan jasa kamu, atau saya yakin saya akan membeli barang kamu. Nah, itu kemampuan tersebut ada di snake. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus tahu dulu apa kekuatan kita. Setelah kita tahu kekuatan kita, kita maksimalkan, langsung kita aktifkan gitu kan. Kita aktifkan untuk memaksimalkan mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih, sekian untuk pembahasan mengenai kekuatan di dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk mencapai kesuksesan atau sesuatu yang kita inginkan. Jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.